Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Ibu Sumaryatun dalam pembelajaran jarak jauh mata pelajaran seni budaya di semester genap tahun 2020-2021. Anak-anakku yang Ibu banggakan, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang materi KD 3.3 dan 4.3 ranah seni rupa pada mata pelajaran seni budaya. Adapun tema pada pembelajaran kali ini di pertemuan yang pertama materi ini adalah penerapan ragam hias pada bahan buatan dan bahan alam. Kompetensi dasarnya adalah memahami prosedur penerapan ragam hias pada bahan buatan dan bahan alam. Tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini adalah 1. Menjelaskan pengertian penerapan ragam hias tekstil. 2. Mengklasifikasikan berbagai jenis-jenis dan sifat tekstil. 3. Mengklasifikasikan berbagai jenis pewarna tekstil dan sifatnya. 4. Menyebutkan macam-macam teknik penerapan ragam hias pada bahan tekstil. 5. Mendeskripsikan berbagai macam teknik penerapan ragam hias pada tekstil. Dan yang keenam adalah membuat ragam hias pada bahan tekstil. Anak-anakku, kali ini kita tidak semuanya dapat mempelajari keenam tujuan tersebut, tapi hari ini kita hanya sampai pada menyebutkan tentang macam-macam teknik penerapan ragam hias pada bahan tekstil. Baiklah anak-anak, kita langsung akan mulai saja. Sebelumnya, Ibu mengingatkan kepada kalian, siapkan buku paket kalian, seni budaya, kemudian alat tulis, buku dan alat tulis kalian, pensil, bolpen, penggaris, barangkali diperlukan. Memang pada kesempatan ini kita memerlukan alat-alat tersebut, yaitu ada bolpen, penggaris, dan buku catatan serta buku paket. Nah, kalau sudah, mari kita lanjutkan. Peta konsep penerapan ragam hias pada tekstil. Yang pertama adalah dalam penerapan ragam hias tekstil ini, kita akan mempelajari apa pengertian ragam hias tekstil, kemudian jenis dan sifat bahan tekstil, jenis dan bahan pewarna, kemudian teknik dalam penerapan ragam hias tekstil, dan penerapan ragam hias tekstil. Inilah yang nanti akan kita pelajari dalam bab 9 ya. Nah, selanjutnya coba amati dengan teliti gambar berikut. Anak-anak coba ya, kalian harus cermat dalam mengamati gambar di sini. Pasti kalian tahu ini karya ini apa sih ya? Apakah ini jelas namanya ragam hias, tapi ragam hias ini namanya apa ya? Biasanya dibuat dengan teknik apa dan kemudian manfaatnya untuk apa? Nah, bahan yang digunakan apa? Nanti kalian akan mengisikan pengamatan kalian, nanti hasilnya akan kalian laporkan pada lembar kerja siswa yang sudah Ibu siapkan. Nanti coba dilihat ya. Nih, perhatikan betul gambar 1. Ada 2 macam gambar, tetapi ini sama ya. Merupakan karya yang sama, hanya berbeda motif saja. Kemudian yang kedua, ini juga gambar yang sama, menggunakan teknik yang sama ya.
Hanya Ibu perlihatkan gambar yang pertama, gambar yang kedua ini ada 3, kalian supaya memiliki bayangan, oh ini gambar apa, kemudian tekniknya bagaimana, bahan yang digunakan apa, nanti biar tahu. Selanjutnya adalah ini gambar yang ketiga. Oh, kalau seperti ini gambar yang orang sedang apa sih? Hasilnya ini, maka disebut teknik apa, bahannya apa, dan seterusnya kalian nanti bisa mencari. Yang keempat, ini adalah gambar juga, tetapi ini dibuat pada bahan apa, dengan teknik apa, motifnya apa, kalian bisa jelaskan pada deskripsinya nanti atau keterangannya. Nah, selanjutnya anak-anak setelah kalian tadi melihat atau memperhatikan dan mengamati gambar 1, 2, 3, 4, maka untuk selanjutnya kalian mengerjakan lembar kerja berikut. Ya, tadi nomor 1 dibuat dengan teknik apa, bahan yang digunakan apa saja, manfaatnya untuk apa, supaya kalian tahu, oh itu kenapa sih dibuat, dan dengan teknik apa yang membuatnya, dan manfaatnya untuk apa saja ya. Nah, nanti kalian bisa isikan di lembar ini, tentu saja kalian buat lembar kerja ini di buku catatan kalian masing-masing ya nak ya. Nanti kalian bisa lihat juga di buku ada ya, di halaman 118 sampai dengan halaman 126. Nanti kalian bisa buka bukunya ya. Kalau kurang informasinya kalian boleh buka Google ya, cari informasi dari Google Net. Nah, oke, kita lanjut. Nah, anak-anak, setelah kalian tadi mengamati kemudian mengerjakan lembar kerja, maka langkah selanjutnya kita harus tahu dulu. Tadi kan menggali sesuatu yang memang merupakan pengetahuan konsep, sudah ada pengetahuan apa yang sudah ada, sudah nyata ya. Kemudian kita akan menuju ke pengetahuan konsep. Sebelum kalian mengisi lembar kerja tadi, terlebih dahulu baca materi bab 7 tentang, bukan bab 7 ini ya, sebenarnya adalah materi kelas 7 ya. Buku kelas 7, babnya bab 9 tentang penerapan ragam hias, halaman 118 sampai 126. Materinya yaitu pengertian penerapan ragam hias, kemudian jenis-jenis tekstil dan sifatnya, jenis-jenis bahan pewarna tekstil dan sifatnya, teknik penerapan ragam hias pada kain yaitu berupa membatik, tenun, songket, sulam, sablon, dan melukis. Nah, nih ya nak ya, nanti kita bisa mempelajari bersama-sama. Nah, selanjutnya mari kita lihat apa sih penerapan ragam hias tekstil itu? Nah, penerapan ragam hias tekstil adalah penerapan bentuk ragam hias yang meniru bentuk flora, fauna, geometris atau figuratif dengan menggunakan media tekstil. Media itu adalah bahan atau tempat untuk membuat karya ya, dan dilakukan dengan beberapa teknik. Kok beberapa teknik? Iya, masalahnya hal ini bisa kita buat dengan teknik yang bermacam-macam ya. Ini adalah contoh-contoh, di sini ada gambar-gambar seperti ini ya. Nah, selanjutnya apa sih jenis-jenis tekstil dan sifatnya? Artinya di sini kita belajar tentang bahan yang bisa digunakan sebagai media untuk membuat ragam hias ya. Karena di sini adalah ragam hiasnya dibuat pada bahan buatan, kita memilih adalah bahan tekstil, maka kita harus tahu dulu jenis-jenis tekstil yang ada dan bagaimana sifatnya, supaya kalian nanti bisa memilih mana yang tepat untuk membuat karya tersebut. Nah, yang pertama, jenis katun. Nah, jenis katun ini adalah kain yang memiliki sifat menyerap air, mudah kusut, lentur, dan dapat disetrika dalam temperatur panas yang tinggi. Nah, katun itu biasanya kalau disetrika dengan panas yang tinggi, dia akan semakin halus.
Yang kedua adalah kain wol. Kain wol memiliki sifat sangat lentur, tidak mudah kusut, dapat menahan panas, dan apabila dipanaskan menjadi lebih lunak atau lebih lembut ya, dipegang itu lebih lembut, lebih lemes. Nah, selanjutnya adalah bahan sutra. Bahan sutra memiliki sifat lembut, licin, berkilap, lentur, dan kuat. Nah, ini tidak mudah robek ya. Bahan sutra itu tidak mudah robek. Bahan sutra banyak menyerap air dan memiliki rasa sejuk apabila digunakan adem ya. Kalau digunakan itu terasa di kulit kita adem. Makanya bahan sutra itu mahal karena sifatnya itu lembut, sejuk ya, dan menyerap air. Nah, kemudian yang keempat adalah polister dan nilon. Ini semacam bahan tekstil yang merupakan sintetis ya. Tekstil sintetis itu biasanya sifatnya lebih panas juga atau lebih kasar ya. Nah, polister dan nilon ini memiliki sifat tidak tahan panas. Jadi bisa kalau terlalu panas bisa gosong atau mudah seperti lilin terbakar atau seperti plastik terbakar karena biasanya bahan ini pembuatannya dicampur dengan plastik ya. Kemudian tidak mudah kusut. Jadi kalaupun kita mencuci tidak disetrika itu tidak terlihat kalau kusut. Kemudian tidak perlu disetrika, tidak memerlukan setrika. Artinya bukan berarti tidak usah disetrika, tapi ini tidak disetrika pun dia sudah bisa halus. Kemudian sifatnya kuat juga dan jika dicuci dia akan cepat kering. Oke. Itu anak-anak adalah jenis tekstil dan sifatnya. Selanjutnya kita akan mengenal jenis-jenis pewarna bahan karena kalau kita membuat suatu karya ragam hias yang sudah dibuat di media kain, maka kita harus memberikan warna. Maka itu kita harus mengenal warna-warna yang bisa digunakan untuk mewarnai bahan pada pembuatan karya ragam hias ya. Nah, pewarna bahan itu ada dua, yaitu pewarna alami yaitu pewarna yang dibuat dari bahan alam seperti daun, akar-akaran, umbi-umbian, bisa buah, bisa kayu, kulit kayu, dan juga bisa biji atau yang lainnya. Nah, untuk pewarna alami ini karena dibuat dari bahan alam atau bahan yang bisa yang langsung berasal dari sumber alam yang kita lihat yang berada di lingkungan kita. Nah, ini memang bagus, artinya di sini dia tidak terlalu berpengaruh terhadap kesehatan di dalam tubuh kita kalau dipakai. Nah, sifat dari bahan pewarna alami ini yang pertama adalah dia akan mudah luntur atau mudah pudar. Makanya anak-anak kadang-kadang kalau kita mencuci kain batik atau baju yang berasal dari batik jumput, entah itu jumputan, entah batik tulis, entah batik cap, itu ketika kita cuci pada saat pertama kali kita cuci, dia akan banyak warna yang keluar sesuai dengan warna yang digunakan. Misalnya warna kunyit, maka dia akan mengeluarkan warna kuning, kekuningan, merah kekuningan. Kalau dia menggunakan warna daun jati, maka dia akan mengeluarkan warna merah dan seterusnya. Jadi biasanya dia akan mengeluarkan warna-warna sesuai dengan bahan dasarnya. Kemudian warna itu tidak tahan lama terhadap sinar matahari. Makanya kain ini biasanya kalau kain menggunakan bahan warna alami, dia akan mudah pudar ya, mudah luntur. Kemudian dia kalau dijemur terlalu panas, maka beladus, kalau kata orang Jawa bilang beladus. Jadi warnanya mudah pecah, mudah menghilang. Nah, contohnya apa sih pewarna ini? Banyak ya. Ada kunyit, ada soga, ada kesumba, ada alpukat, ada daun jati, masih banyak lagi yang lainnya ya. Kalian bisa mencari sendiri. Bu, boleh nggak kalau misalnya di luar contoh ini? Boleh. Karena apa? Bu Atun melihat di Google,
Ini kalau ini adanya sumbernya ada di buku paket. Tapi kalau kita mau menggali dari Google, maka akan banyak sekali bahan warna yang dibuat dari bahan alami. Sangat banyak sekali. Maka dari itu nanti kalian silahkan melihat di Google juga ya. Selanjutnya pewarna buatan atau pewarna sintetis, yaitu pewarna yang dibuat dari bahan-bahan kimia. Memiliki sifat tidak mudah luntur, tahan terhadap sinar matahari. Dan contohnya adalah naptol, indigosol, remasol, dan masih banyak lagi yang lainnya yang dibuat dari bahan-bahan kimia. Nah, selanjutnya anak-anak teknik penerapan ragam hias pada bahan tekstil. Kita menuju ke bagaimana sih cara membuat, ada nggak sih, apa saja sih cara membuat ragam hias pada bahan tekstil itu dengan teknik apa saja? Yang pertama adalah membatik. Yang kedua menyulam. Ini kalau kita lihat membatik adalah cara, ini kalian nanti bisa baca sendiri ya anak-anak ya. Cara membuat ragam hias di atas atau pada permukaan selembar kain dengan sistem tutup menggunakan bahan malam atau lilin malam dan dicelup dalam warna serta menggunakan alat seperti canting, gawangan, wajan, dan kompor. Kemudian menyulam adalah membuat ragam hias pada kain tersebut dibuat dengan menggunakan benang, alat jarum jahit, dan pemidangan dengan cara menusukkan jarum jahit ke dalam lubang kain menggunakan tangan secara manual. Selanjutnya membordir. Membordir adalah membuat ragam hias pada kain tersebut dan dibuat dengan menggunakan benang, alat jarum jahit dengan cara menusuk jarum jahit ke dalam lubang kain menggunakan bantuan mesin bordir. Nah, biasanya kalau membordir itu ada mesinnya ya, dia lebih cepat. Alatnya sama ya, prosesnya sama, tetapi di sini menggunakan bantuan alat mesin bordir. Selanjutnya menyablon. Menyablon adalah membuat ragam hias di atas bahan kain dengan cara mencetak, dengan menggunakan pewarna kain dan menggunakan alat bantu berupa silk screen atau kain saring, film, dan rakel, sehingga menghasilkan cetakan gambar yang diinginkan di atas kain yang digunakan. Selanjutnya ada teknik tenun atau songket, yaitu apa sih tenun atau songket itu? Tenun atau songket itu kerajinan yang dibuat di atas kain yang terbuat dari benang, serat kayu, kapas, sutera, dan lain-lain dengan cara memasukkan benang pakan secara melintang pada benang yang membujur atau lungsi seperti menganyam ya. Cuman di sini menggunakan alat yang tradisional yang gerakkan dengan tangan dan kaki. Nanti kalian bisa melihat seperti apa sih contohnya di Google, banyak sekali ya. Sepertinya kalau kita terangkan di sini tidak mungkin, tapi kalian mencoba harus menggali atau mengeksplor materi yang ada di Google. Kemudian melukis atau menggambar. Di sini melukis atau menggambar itu bukan berarti membuat karya seni lukis yang di atas kertas atau di atas kanvas, tidak. Tapi membuat ragam hias dengan media kain, tapi tekniknya seperti melukis atau seperti menggambar, yaitu membuat desain dulu, kemudian diwarnai, dan seterusnya. Nah, ketika kita melukis atau menggambar ragam hias pada kain, itu menggunakan alat dan bahan seperti krayon tekstil boleh, spidol Giotto boleh, cat akrilik atau cat tekstil. Oke. Anak-anak, itu tadi yang Ibu sampaikan untuk selanjutnya. Setelah tadi kalian membuat, mengisi lembar kerja, maka ini adalah yang lembar kerja tadi diisi kemudian langsung dikumpulkan ya, nanti difoto dengan kemudian kamu kirim ke WA pribadi Japri ya, melalui WA Japri ke guru. Nah, kalau yang pertanyaan ini bagaimana Bu? Ini PR.
Jadi PR ini nanti kalian kerjakan di buku catatan dan dikumpulkannya adalah minggu depan. Sekaligus kita belajar materi berikutnya. Jadi ada 9 pertanyaan dalam materi yang tadi Ibu jelaskan. Nah, setelah itu nanti kalian mengerjakannya kapan? Ya, di sela-sela kalian belajar mengikuti PJJ ya. Boleh setelah PJJ siang selesai, boleh malam. Nah, ini dikerjakan, dikumpulkannya atau dikirimkannya minggu yang akan datang. Jadi ketika pertemuan berikutnya kalian mengumpulkan dulu, baru nanti kita belajar materi selanjutnya. Tapi Bu, boleh nggak kalau saya nanti sekalian mengumpulkan? Oh, boleh banget. Siapa yang duluan itu yang hebat. Ya, anak-anak pasti pengen nilai yang tinggi kan. Biasanya Bu Atun memberikan bonus kepada anak-anak yang mengumpulkan jawaban lebih cepat ya, cepat-cepatan. Kalau lebih, misalnya Bu, saya besok pagi, oh nilainya seharusnya dapat 85 jadi 90. Atau seharusnya dapat 90 tapi jadi 95 karena lebih cepat kalian mengumpulkan. Nah, demikian anak-anak, nanti ini kalian cermati pertanyaan-pertanyaan ini, kemudian kalian jawab di buku catatan untuk PR minggu depan dikumpulkan melalui paling lambat minggu depan ya, pada pertemuan berikutnya minggu depan, tetapi kalian bisa semakin cepat semakin baik dan nilainya juga akan semakin bagus. Kumpulkan ke siapa? Ke gurunya masing-masing ya Nak ya, jangan ke ibu semuanya, tapi ke guru yang mengajar di kelas kalian. Baik anak-anakku, demikian tadi. Tidak lupa Ibu berpesan pada kesempatan hari ini kita selalu dalam kondisi pandemi COVID-19 ini yang sekarang luar biasa mewabah ya, semakin banyak, maka Ibu selalu pesan kepada kalian lakukan 5M dalam masa pandemi, yaitu memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, menjauhi kerumunan, dan membatasi mobilitas atau interaksi. Nah, demikian pertemuan kali ini. Bertemu lagi pada pertemuan yang akan datang. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.